Hai teman Indodax, jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. Teman-teman, kalau kalian dengar kata artificial intelligence, apa sih yang ada di pikiran kalian? Aku tebak pasti kalian langsung pada mikir sesuatu teknologi yang canggih namun rumit gitu. Nah, padahal simpelnya tuh, artificial intelligence adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Jadi dasarnya tuh dia tuh sebuah program. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih sama programmernya. Biar bisa melakukan aktivitas nih seperti manusia. Contohnya kayak berbicara, ngolah informasi, melakukan keamanan cyber, sampai yang akhir-akhir ini sedang viral nih, AI bisa punya kesadaran dan perasaan selevel anak bayi. Wow, keren banget gak sih? Namun nih, di balik canggihnya AI, stigma buruk pun juga ikut terbentuk nih. AI dianggap sebagai alat yang jahat karena bisa mengembangkan pikirannya sendiri. Menurut kalian, akankah AI menjadi sebuah peluang atau malah jadi ancaman tersembunyi nih? Nah, berkaitan dengan itu, kita akan bahas di sini di Indodax Academy Podcast soal artificial intelligence dan turunannya. Saat ini sudah hadir bareng-bareng kita di sini. Bersama kita ada Mas Yevon dari community AAG Indonesia. Halo Mas Yevon. Halo. Apa kabar Mas Yevon? Puji Tuhan baik. Tadi macet nggak ke sini? Macet pasti. Wah. Soalnya tadi hujan kan pagi-pagi kan. Oke. Nah, Mas Yevon, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, aku boleh kenalan nggak, teman-teman Indodax boleh kenalan nggak sih? Sebenarnya community AAG itu community yang sekeren apa sih Mas Yevon? Oke. Ya, kita dari AAG Indonesia. Jadi AAG Indonesia itu merupakan sebuah community dari AAG yang kita tuh sebenarnya global. Oke. Jadi kita tuh awalnya adalah bergerak di bidang play to earn, tapi kita mulai mengembangkan produk-produk lainnya seperti Meta1, lalu kita punya blockchain sendiri, dan kita sedang mengembangkan metaverse kita sendiri. Oke, keren banget sih. Berarti bukan cuma edukasi-edukasi aja gitu ya, Mas ya? Betul, edukasi adalah salah satu bagian dari kita agar orang-orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu lebih memahami apa sih sebenarnya blockchain. Oke. Nah, kita kan kemarin udah stalking nih Mas Yevon sendiri kan. Terus di sini tuh title-nya Mas Yevon sebagai Cyber Security and Software Engineer. Tugasnya tuh ngapain aja di AAG ini, Mas? Oke, ya. Jadi tugas saya itu kita melindungi AAG terutama dari serangan-serangan siber dari luar. Kita juga mendevelop produk kita agar kita lebih secure. Misalkan Meta1 yang kita develop itu supaya teknik penyimpanan private key-nya itu harus seperti apa. Gitu. Dan kita juga mengembangkan teknologi-teknologi terbaru di produk kita dengan memanfaatkan AI. Oke, keren banget deh pokoknya gini. Nah, kayak yang tadi aku mention, terus Mas Yevon juga mention beberapa waktu belakangan soal AI, Artificial Intelligence. Backstory, ada sebuah AI yang bernama Lambda, adalah kecerdasan buatan dari Google yang disebut-sebut memiliki kesadaran, yang tadi kita bahas nih, udah kan sempat viral tuh kemarin kan. Kesadaran sehingga memicu perdebatan tentang AI nih, dampaknya tuh apa sih buat manusia gitu. Ada juga Stephen Hawking, seorang fisikawan terkemuka pun memperingatkan kita bahaya dari AI ini. Nah, tapi boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman Indodax semua, sebenarnya artificial intelligence tuh pakai bahasa yang sederhana tuh seperti apa, Mas Yevon? Terus apa aja elemen yang membangun si artificial intelligence ini, Mas? Oke, jadi artificial intelligence itu ya bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Nah, komponen yang membentuknya itu pertama data, terus kedua algoritma, dan kita punya komponen ketiga namanya machine learning. Nah, machine learning itu bagaimana sih cara algoritma ini untuk mempelajari data-data tersebut. Nah, itu seperti ibaratnya ya mahasiswa atau anak-anak kecil. Dan mereka supaya pintar butuh belajar kan. Butuh belajar. Nah, ibaratnya sama seperti mesin, mereka butuh belajar agar jadi lebih pintar, tapi kali ini mereka belajar dari data. Gitu. Mungkin analogi sederhananya gini kali ya Mas, kayak anak balita nih, kan sebuah kayak
istilahnya menjadi sebuah program gitu. Kalau diajarin terus-menerus, lama-lama dia bisa berkembang sendiri gitu ya. Betul. Sederhana gitu. Cuman AI bedanya berdasarkan data-data, terus berdasarkan program gitu ya Mas. Betul. Dan memang analoginya sama. Kalau nih anaknya diajarinnya yang negatif, tumbuh jadi negatif kan. Dengan AI sama seperti itu. Kualitas AI itu tergantung dari data yang digunakan. Makanya nanti ada konsekuensinya nih kalau data yang digunakan itu misalkan tidak baik. Gitu. Ini menarik banget. Berarti AI itu bukan cuma bisa bermanfaat yang positif, tapi negatif juga. Betul sekali. Contohnya mungkin akan ada AI untuk scam gitu atau gimana Mas? Iya, memang itu salah satu yang lagi viral sekarang ya. Di mana ada AI seperti ChatGPT bisa bikin teks-teks yang negatif konotasinya. Gitu. Nah saat ini nih, kan tadi kan kita bahas tuh AI. Saat ini nih part AI apa aja sih yang udah dinikmatin sama kita nih, yang deket banget sama kita nih Mas kira-kira? Nah untuk AI yang deket sama kita tuh sebenarnya relatif banyak ya. Misalkan kalau kita ada iPhone, ada Siri, nah itu kan sebenarnya AI. AI-nya itu dia bisa mengenali suara kita, dia bisa mengerti suara itu, lalu dia convert jadi teks. Kemudian dia proses teksnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian Spotify, dia bisa kasih kita rekomendasi lagu. Nah itu kan sebenarnya AI. Dia mempelajari pattern-pattern lagu apa sih yang kita suka selama ini. Kemudian dia bisa kasih rekomendasinya. Dan juga self-driving car misalkan untuk Tesla, itu juga menggunakan AI. Dan yang baru belakangan diimplementasi di Indonesia tuh salah satunya kamera yang di jalanan itu kan, yang bisa capture mobil kita, bisa recognize plat nomor, nah itu kan sebenarnya AI. Elektronik tilang gitu ya? Betul. I see. Berarti sebenarnya udah banyak banget AI yang kita nikmatin di kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin orang-orang yang pakai tuh nggak sadar juga kalau itu sebenarnya sebuah AI. Betul. Kalau Google Translate itu sebenarnya termasuk AI juga kan? Termasuk. Ya? Karena kan dia butuh memahami konteks dari teksnya. I see. Memahami konteks dari teksnya, kemudian nanti dia kasih kita hasilnya. Nah sebenarnya kalau di Google Translate kan kita bisa kasih rating ya dari translate tersebut, apakah benar apa enggak. Nah itu ibarat kita ngajarin anak kecil. Kalau misalnya dia salah ya kita koreksi. Nah nanti lama-lama dia bakal jadi tambah pintar. Biasanya sih memang tetap harus kita koreksi ya. Iya, betul. Itu apakah berarti sebenarnya maksudnya AI itu juga nggak 100% tuh kayak semuanya mulus-mulus aja dengan AI atau gimana sih Mas maksudnya? Iya, pastinya nggak mulus ya. Karena kan balik lagi, tergantung dengan data dan algoritma yang diberikan. Kalau datanya dikit atau datanya nggak bagus, AI-nya juga nggak bagus. Gitu. Nah, tadi kita udah sempat singgung soal Siri ya, Siri. Apakah mungkin atau enggak nih beberapa dekade ke depan artificial intelligence akan beneran memiliki kesadaran dan juga perasaan? Apakah bener one day akan ada Jarvis-nya Iron Man beneran, Mas? Karena kan keren banget tuh kalau kita lihat di film kan, kayak Jarvis dia udah bisa melakukan aktivitasnya gitu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan cukup filosofis ya, karena itu tergantung balik lagi dari keyakinan kita, perasaan manusia itu apa. Kalau buat yang menganggap perasaan manusia itu cuma sekedar reaksi kimia dan lain-lain, mungkin ada benarnya, bisa seperti itu. Tapi kalau perasaan manusia itu yang memang sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia, ya artinya sampai kapanpun AI, walaupun pinter, dia nggak akan memiliki perasaan. Dan nggak bisa menandingi perasaan manusia juga gitu ya artinya. Oke deh, berarti Jarvis akankah ada di dunia nyata? Pinternya mungkin. Pinternya perasaannya mungkin. Nggak tahu. Oke, nah tadi dibahas juga, disinggung juga selain artificial intelligence ada juga machine learning. Apakah itu komponen yang utama mendukung AI atau sebenarnya itu teknologi yang terpisah sih Mas antara dua itu? Ya, jadi AI itu sebenarnya konsep besar ya. Konsep besar di mana di dalamnya itu kita ada data, ada algoritma. Nah, machine learning itu adalah proses bagaimana cara algoritma tadi belajar data.
Sama seperti analogi kita lagi tadi. Ini ada anak-anak, ada buku gitu, diapain? Belajar kan. Nah ini bedanya, kalau machine learning itu ya mesin yang belajar. Kalau manusia kan kitanya yang belajar. Jadi machine learning itu adalah salah satu cara untuk mencapai kecerdasan buatan tersebut sebenarnya. Oke, nah beberapa waktu lalu juga tuh yang sempat viral, selain tadi yang pertama Lambda itu ada juga artificial intelligence yang bisa mendeteksi penyakit. GPT-3 kalau nggak salah namanya. Terus ada juga artificial intelligence yang bisa bikin buat skripsi. Jadi laporan ilmiah gitu, Mas. Nah, ini yang sebenarnya jadi current issue, yang jadi pertanyaan masyarakat luas gitu. Apakah benar AI itu nantinya akan bisa menggantikan pekerjaan manusia? Iya dong, karena yang kita khawatirin pasti itu, yang kita akan worry pasti itu. Ini sebenarnya nanti kerjaan gue akan tergantikan nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Itu sebenarnya akan terjadi atau enggak nih, Mas? Sebenarnya terlepas itu dari AI atau bukan, dengan berkembangnya teknologi, memang pasti ada pekerjaan yang digantikan. Misalkan sebelum ada kita tuh e-talk card ya, sama yang karcis otomatis itu, kan kita harus hire satu pegawai untuk jaga posnya. Tapi kemudian setelah berkembang teknologi, mereka tidak lagi dibutuhkan gitu, bisa digantikan mesin. Jadi terlepas dari AI atau bukan, yang namanya perkembangan teknologi itu pasti menggantikan pekerjaan manusia tertentu. Tapi di satu sisi itu akan memunculkan jenis pekerjaan yang baru, role yang baru. Dan bahkan role-role sebelumnya yang kita sangka tidak penting, malah menjadi lebih penting. Gitu. Kayak misalkan tadi ada tulis skripsi, terus dan ilmiah. Pekerjaan-pekerjaan manual seperti ya cuci piring dan lain-lain, itu kan belum bisa digantikan AI. Dan ternyata bisa jadi nanti itu yang makin dibutuhkan, makin mahal lah istilahnya. Makin mahal, benar. Karena yang lainnya udah bisa diganti sama mesin istilahnya gitu, udah bisa diganti sama program gitu ya, Mas. Tapi berarti kalau AI ini, artificial intelligence ini nggak akan menggantikan semua pekerjaan, maksudnya itu ya, Mas? Pastinya nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang terganti, tapi di-replace mungkin bentuknya gitu ya. Oke deh. Nah, tadi kan udah dijelasin juga machine learning, AI, terus di akhir tahun 2022 lalu ada ChatGPT yang tadi Mas Yavon mention juga. Telah menggemparkan dunia bisnis, pendidikan, hingga kripto nih di dalamnya kan. Dalam dunia kripto sendiri, tren ChatGPT membawa dampak positif karena sejumlah proyek kripto AI mengalami lonjakan nilai nih, Mas. Kan pas ada ChatGPT itu, orang-orang tuh jadi pengen, gue mau beli nih koin AI. Siapa tahu karena dia nanti viral, terus harga koinnya juga ikut naik gitu. Nah, menurut Mas Yavon, fenomena ini tuh kayak gimana sih, Mas? Iya, kalau di kripto sih memang itu lebih ke tren ya. Jadi memang belakangan ini development AI itu cukup drastis peningkatannya. Terutama dari GPT dan Google juga berusaha saingin keluarin produk sejenis. Nah, teman-teman kita yang trading kripto ini juga mengantisipasi hal tersebut bisa merambat ke dunia blockchain. Dampak dari AI-nya. Apakah asumsi tersebut benar? Menurut saya benar. Tapi balik lagi nanti ke project kripto itu masing-masing. Apakah memang projectnya memiliki benefit atau enggak? Tapi apakah itu akan merambat ke blockchain? Menurut saya iya pasti. Nah, menyambung dari jawaban Mas Yavon tadi, apakah dari jawaban tadi itu token crypto AI ini memiliki fundamental yang bagus sehingga bisa menjadi peluang investasi yang menjanjikan di masa depan, Mas, menurut Mas Yavon? Karena kan AI kan nantinya akan lebih besar lagi, lebih luas lagi gitu kan. Sehingga nanti orang-orang tuh akan ya semuanya jadi beli koin AI gitu. Gimana Mas Yavon menanggapinya? Ya, balik lagi. Kalau sektor AI-nya menurut saya itu cukup oke. Tapi balik lagi ke
fundamental masing-masing project tersebut. Apakah AI itu benar-benar digunakan atau hanya sekedar gimmick? Karena kan ya kita juga menghindari perusahaan-perusahaan atau project yang memanfaatkan momentum doang, tapi tidak ada produk yang benar-benar support project tersebut. Biasanya tuh volume dinaik-naikin tuh ya. Iya, betul. Padahal ya belum tentu ada project realnya. Tapi memang ada beberapa project yang real dan itu memang layak untuk diinvestasikan menurut saya. Contohnya? Wah, kalau contoh saya nggak berani kasih rekomendasi. Oke deh. Oke deh, nggak usah contoh. Kalau yang Mas Yevon aja sendiri itu apa kira-kira? Buat Mas Yevon sendiri deh kira-kira yang oke banget buat investasi. Saya nggak bisa kasih rekomendasi. Oke deh, Mas Yevon belum mau spill nih berarti. Aku juga masih menyambung koin AI tadi. White paper dan blueprint dari project AI ini menurut Mas Yevon, roadmap-nya akan dibawa kemana, Mas Yevon? Iya, jadi kalau untuk project-project di blockchain yang mengenai AI, itu saya lihat ada beberapa kategori. Yang pertama itu mereka sebenarnya pure web to AI, tapi mereka memakai token dan blockchain itu untuk sistem sebagai crowdfunding atau sistem membership. Jadi sebenarnya blockchain-nya itu tidak langsung related dengan produk yang mereka tawarkan. Nah, yang tipe kedua adalah perusahaan-perusahaan yang memang mereka mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam AI mereka. Nah, kalau saya pribadi, yang tipe kedua ini lebih interesting. Lebih interesting. Ya, karena mereka mengintegrasikan kedua teknologi yang memang lagi booming ke dalam satu produk. Gitu. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan yang lagi booming itu ada kemungkinan dia akan lebih besar gitu ya, lebih naik lagi gitu harganya. Iya, saya berasumsi seperti itu. Tetap nggak berani. Oke, itu berarti bukan suggest tapi kayak asumsi aja. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, dampak dari artificial intelligence ini kan besar banget nih untuk manusia. Kayak tadi bisa gantiin pekerjaan, tapi mungkin nggak semuanya, karena bisa di-replace gitu. Terus untuk dunia teknologi, salah satu dampak positif yang terjadi karena AI adalah terbentuknya teknologi blockchain. Nih Mas. Nah, kombinasi AI dan blockchain dapat memberikan solusi yang efisien untuk pembayaran digital. Teknologi blockchain memastikan transaksi dilakukan dengan aman dan terverifikasi. Sementara AI dapat memprediksi pergerakan harga dan membantu dalam membuat keputusan trading. Jadi pertanyaannya adalah, apakah artinya AI juga bisa membantu manusia dalam konteks keamanan cyber atau cyber security? Lantas apa yang dimaksud dengan cyber security? Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi cyber security itu adalah suatu praktis di mana kita ingin melindungi suatu aset yang kita miliki. Nah, problem di dalam cyber security adalah kita punya sekali banyak informasi-informasi log, namanya kita bilang log file. Nah, setiap kali saya akses website, itu kan sebenarnya website-nya nge-record ya. Saya itu aksesnya kapan, saya akses menggunakan device apa, terus di dalam website saya ngapain aja, lalu behavior saya tuh di website tuh ngapain. Bayangkan website seperti Indodax nih, punya puluhan ribu user yang aktif, mungkin dalam waktu yang bersamaan. Dan itu semua tercatat di websitenya Indodax. Nah, tiba-tiba ada segelintir orang yang berusaha nge-hack sistemnya Indodax. Pertanyaannya, Indodax atau website owner tersebut tahu dari mana orang ini tuh berusaha nge-hack atau enggak? Cara tradisional, ya kita bilangnya, oke, kita bisa ada rule-nya. Kalau orang ini ngelakuin A, B, C, ini mencurigakan. AI itu bisa menggantikan atau mengkomplement manusia. Jadi dia bisa tadi, cara tradisional tadi. Iya, jadi dia mengassist. Dia bisa ngedeteksi dulu. Jadi dari misal data segini, AI bisa, menurut saya yang bagian kecil ini nggak wajar. Nanti baru manusianya fokus di sana.
Nah, di sana kan AI membantu manusia kan, bukan menggantikan. Betul. Jadi di sini peran AI di bidang cyber security. Nah, kemudian untuk blockchain, AI, cyber security itu juga berhubungan. Karena terutama dalam bidang finansial ya. Kalau kita ingin melakukan transaksi dari A ke B, tentunya kita pengen record yang tidak pernah bisa dirubah. Immutable record. Nah, immutable record ini itu bisa di-provide oleh blockchain. Kita punya nih banyak transaksi. Cara mendeteksi apakah transaksi ini mencurigakan atau enggak, gimana caranya? Balik lagi, kita menggunakan AI tadi. AI tadi. Betul. Jadi kita menggabungkan. Okay. Yang ngambil keputusannya tetap manusianya berarti ya? Di akhirnya harus tetap manusia. Cuman AI bantu sortir aja. Gitu. Keren. Berarti bukan tergantikan, tapi malah membantu. Jadinya jadi apa ya? Jadi opportunity, jadi keuntungan buat kita sendiri. Betul. Gitu ya. Nah, tadi kan dijelasin tuh AI itu yang baiknya nih dia bisa membantu kayak anak kecil membantu ibunya gitu. Nah, kalau misalkan dampak AI untuk kita sendiri, apakah AI ini bisa membantu untuk kejahatan di cyber security sih, Mas? Kira-kira? Iya, memang ya, segala sesuatu tuh ada dua sisi ya, ada positif dan negatif. Tadi balik ke analogi kita seperti seorang anak-anak yang belajar, lalu dia jadi pintar. Kalau si anak-anak ini kita kasih yang negatif, ini anak jadi negatif kan, isinya negatif mulu. Padahal dia bisa belajar sesuatu yang positif. Sama dengan AI, itu tergantung dengan data apa yang kita gunakan. Kalau isi datanya itu yang negatif-negatif, atau yang jahat-jahat, itu bisa jadi jahat. Dan itu bisa dipakai memang oleh ya cybercrime, orang-orang kriminal. Jadi ya, sekarang bagaimana nih cara kita membuat AI yang kita bilang responsibel lah, bertanggung jawab. Dengan memberikan data-data yang memang positif aja. Gitu. Berarti kelemahan dan kekurangannya si AI dalam cyber security itu sebatas mana, Mas Yevon? Kalau kita mau gunain AI ini. Jadi kalau kita baca berita terbaru, itu memang ada grup kriminal di luar. Mereka menggunakan AI itu untuk membobol sistem. Kalau sebelumnya kan kita kalau mau bobol sistem, ini saya bukan ngajarin. Kita mau bobol sistem itu kan kita mesti nge-scan manual, kita mesti cobain hal-hal tertentu secara manual, dan ada skenario-skenarionya. Jadi kalau kita masuk, ada skenario, lalu kalau kita ini berhasil, ada skenario lagi, dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya sangat panjang ya jalannya. Nah AI bisa ngebantu itu. Jadi dia bisa nge-automate scanningnya, lalu setelah dia scanning, dengan menggunakan intelijennya dia bisa ngedetect kira-kira mana sih yang paling tidak aman. Yang probability kalau diserang itu lebih gampang kebobol ya. Nah AI dalam hal kejahatan bisa ngebantu untuk itu. Iya. Berarti itu termasuk kekuatannya ya? Kekuatan tapi yang disalahgunakan. Karena harusnya dipakai untuk melindungi sistem, dipakai oleh cybercrime untuk mendeteksi mana sih yang paling gampang dibobol. Gitu. Tapi untuk kriminal jadinya. Kayak yang kita bahas tadi, ternyata ada dampak untuk kejahatan cybercrime tuh dia juga membantu si AI ini gitu ya, bisa membantu juga. Nah, tapi kalau someday misalkan AI nggak bisa lagi nih ngatasin ancaman dari cyber security, apakah udah ada pengembangan teknologi lain yang siap nge-cover hal tersebut, Mas Yevon, kira-kira? Iya, jadi memang AI itu sangat useful buat hidup kita. Tapi memang bukan berarti AI itu segalanya. Dan untuk soal cyber security dan security pada umumnya, kita punya teknologi-teknologi lain yang bisa ngebantu. Contohnya blockchain deh. Blockchain kan bisa memprovide kita tadi immutability record. Dan itu bisa membantu kita dalam hal security agar informasi-informasi yang penting itu tidak pernah ditemper, tidak pernah diubah
oleh orang yang tidak memiliki otoritas. Dan juga kita punya kriptografi, bahkan kalau yang paling belakang itu namanya quantum cryptography. Nah, itu bisa membantu melindungi data kita. Jadi kayak di-encrypt lah. Itu kan bukan AI. Jadi kita harus menggunakan semuanya. Jadi kita pakai teknologi blockchain, kita pakai teknologi kriptografi, dan kita gabungkan dengan AI juga. Gitu. Jadi jangan menyerahkan semuanya ke AI. Dan tentunya manusianya harus kedepankan. Karena itu yang sumber kreativitas utamanya sebenarnya kan. Sumber manusia. Dan yang bisa ngambil keputusannya juga tetap manusianya. Betul. Tapi dibantu oleh AI tadi. Betul. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir berarti sekarang nih. Semoga Mas Yevon mau spill ya ke kita. Jadi prediksi Mas Yevon akan seperti apa pengembangan AI dan cyber security di masa depan nih, Mas? Oke, kalau menurut saya AI dan cyber security itu sinergi ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, administrasi, tulis report dan lain-lain itu bisa digantikan oleh AI. Bisa lebih cepat juga. Bisa lebih cepat, sehingga manusia itu tidak perlu fokus di hal yang administratif, tapi mereka bisa langsung fokus ke hal-hal yang memang hanya manusia yang bisa. Jadi nge-develop sesuatu yang baru, melindungi sistem yang ada, lalu mengintegrasikan sistem, dan tentunya juga berkolaborasi dengan teknologi atau divisi-divisi lain. Dan juga untuk blockchain, AI dan blockchain juga akan sinergi ya ke depannya. Jadi ada beberapa company termasuk IBM, itu mereka juga sedang berusaha bagaimana cara kita mengintegrasikan AI dan blockchain untuk financial area. Jadi kita bisa melindungi transaksi dengan lebih baik secara privasi, dan juga data tersebut tidak pernah bisa dirubah. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih, saya sangat optimis dengan perkembangan AI, cyber security, dan blockchain secara keseluruhan. Tapi balik lagi kita harus pelajari project tiap company dengan detail. Gitu. Nah, tadi kan AI-nya, dari sudut pandang AI-nya. Terus manusianya jadinya harus kayak gimana nih, Mas? Tadi kan akan ada yang ter-replace gitu pekerjaannya kan. Nah, yang nggak akan ke-replace itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tadi menurut Mas kayak mengamankan sesuatu gitu kan. Tapi sekarang aja nih pekerjaan di industri kreatif tuh juga udah banyak yang tergantikan. Banyak AI yang juga bisa bikin program, bahkan bikin skrip sebuah konten. Nah, itu gimana tuh Mas menurut Mas Yevon? Ya, ini memang sebuah dilema mungkin ya. Karena di satu sisi mereka memang pintar, mereka bisa generate sesuatu hal. Tapi sebenarnya yang mereka generate itu kan based on data apa sih yang mereka punya sebelumnya. Nah, sedangkan yang kita bandingkan itu seringkali adalah karya seseorang yang baru mulai belajar sesuatu, kita bandingkan dengan AI yang punya data sangat banyak. Ya, sebenarnya nggak fair perbandingan. Nggak apple to apple berarti. Nggak apple to apple. Nah, makanya dari sisi manusia, terutama dari edukasi nih ya, ya jangan nekenin hafal buku lah. Hafal buku udah tuh AI aja lah. Kita fokus kreatifnya aja. Ekspresif manusia, kreativitas manusia, dan tentunya ya morality ya, itu yang nggak dimiliki oleh AI. Nah, setuju. Itulah yang menurut saya harus kita fokuskan untuk manusianya. Nah, makanya ya memang butuh revolusi pendidikan nih. Gitu. Aku setuju. Berarti aku tangkap meaning-nya itu adalah ya memang ya akan jadi seperti itu kalau misalkan perbandingannya itu adalah manusia yang baru belajar dengan AI yang udah canggih banget, data-datanya udah lengkap banget ya, jadi nggak apple to apple. Berarti dengan kayak gitu bukan berarti AI lebih keren dari manusia, bener nggak sih Mas? Betul.
Oke deh, keren banget. Thank you so much Mas Yevon udah hadir sama-sama Faye di sini, udah jawab semua pertanyaannya. Ya. Terus pasti mewakili juga rasa penasaran dari teman-teman Indodax semua. Menambah value dari teman-teman Indodax semua. Dan teman-teman, thank you so much udah nonton Indodax Academy Podcast. Jangan lupa juga gabung ke Telegram kita karena banyak banget activation di sana. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini apa Mas Yevon? Tak kenal maka tak cuan. Oh. Sekali lagi ya, kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Oke deh, thank you so much. Faye Xenia sign out and bye. Thank you.